ketemu lagi di Mom's Talk bersama saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Dan obrol-ngobrol kita hari ini sih kalau buat aku definisi mama ceria, mama yang selalu happy, mama yang selalu memberikan vibe yang seneng deh ngeliatnya, adalah mama yang satu ini. Sherly Juna, apa kabar? Hai, kabarnya tetap istimewa. Nah kan, Tetap happy ya. Sherly lagi hamil anak kedua. Kita nggak usah bilang bulannya, Iya, ya kan? Tapi yang pasti ini juga kehamilan yang ditunggu-tunggu. Rio akhirnya mau punya adik, ya kan? Dan kita hari ini tuh mau ngobrol-ngobrol tentang how to be a happy mom during the pregnancy. Kita tahu hamil itu nggak gampang, ya nggak sih Mom? Dalam artian menjalani kehamilan itu, wah rasanya tuh memang bener kayak kita naik wahana roller coaster, ada ups and down-nya. Yes. Somehow emang kita nggak bisa selalu happy, ya kan? Karena kan mungkin juga so challenging ya. banget di awal-awal kehamilan. Ada yang ngerasain Mual banget, Yes. morning sickness-nya wah lebay gitu. ada yang morning sickness, ada yang all day sickness. Oh iya, ya kan? Ada yang di kehamilan di trimester pertama, ada yang di kehamilan trimester kedua, ada yang selama kehamilan full. Yes. Jadi kan kita emang nggak pernah bisa menebak. Apalagi kan kalau yang namanya kehamilan itu setiap ibu itu pasti merasakan hal yang berbeda-beda. Cuman hari ini kita akan ngebahas gimana caranya supaya kita bisa tetap happy dan stay positive during the pregnancy. Nah, aku mau nanya dulu. Yes. Sebelum itu deh, bisnis dulu, katanya ada bisnis. Iya dong. Cerita bisnis dulu ya, boleh ya? Iya. Sebenarnya kalau misalnya diceritain tentang bisnis ini juga terjadi karena pengalaman yang aku rasakan. Gitu. Gimana jadi kan ceritanya kemarin itu pas hamil Rio kan naiknya banyak banget. Terus habis itu dari obat temurun-temurunnya dari keluarga aku yang kalau misalnya orang Chinese itu kan pasti ada kayak ramuan-ramuan gitu Iya, kan. bener. Jamu-jamu. Akhirnya aku minum tuh karena memang aku anaknya suka sharing, share lah ke Instagram. Itu yang mancing akhirnya aku punya bisnis gitu. Karena dari semua followersnya aku atau aku tuh sebutnya teman-teman aku gitu ngelihat kok kayaknya ngaruh nih ya obat yang diminum itu bukan obat sih sebenarnya minuman kesehatan yang aku minum itu kok kayaknya bisa bikin aku turunnya tuh lebih cepet. Emang gitu. lebih mempermudah proses pengsingsetan kembali itu ya. Karena kan susah ya harusnya dari 40 kilo turunnya agak banyak gitu kan. Terus akhirnya karena mereka ngelihat langsung, lihat aku minum setiap hari dan akhirnya mereka yang meminta sendiri untuk aku memproduksi itu secara besar. Jadilah gitu. akhirnya berbisnis. Itu resep turun temurun ya. Resep turun temurun. Kalau menurut aku bilang sama mama dan suami aku adalah ini rezeki anak. Benar banget. Ya kan? Soalnya banyak nih orang-orang zaman sekarang nih yang suka berpikiran aku belum mau punya anak. Kenapa gitu? Nanti gimana? Mau tanggung jawab, mau sekolah, mau ini, mau semuanya mahal. Kalau menurut aku rezeki anak tuh ada aja. Betul, setuju banget. Setiap anak tuh pasti Tuhan udah kasih rezekinya masing-masing. Nah mungkin ini yang membuat akhirnya Sherly juga menjalani kehamilan dengan happy aja. Ini kita nggak mau bohong ya. Sebenarnya salah satu yang suka jadi beban pikiran di saat aduh hamil. Berat badan gue naik berapa ya? Iya kan? pasti. Ya, tapi apalagi aku adalah jati diri dengan maksudnya kayak gimana ya dulu kan Cherry Bell gitu ya. Cherry Bell kan image-nya kan kayak kecil-kecil banget ceria gitu. Tiba-tiba langsung yang kayak jebret gitu. Pas ketemu sama teman-teman pas lagi arisan gitu kan yang kayak paling bulat sendiri gitu loh waktu itu. Karena cuma kamu yang lagi hamil. Iya, waktu itu gitu. Tapi akhirnya ya udah self love gitu loh. Terus pas lahir babynya juga lucu banget gitu. Jadi lupa sih semuanya. Ya kan kebayar aja gitu semuanya Kebayar. Nah, gimana caranya Sherly bisa stay happy, tetap happy menjalani ya kayak tadi berat badan naik berlebih, lalu kan kondisi mood swing yang gak karu-karuan gitu kan. Pasti. Lalu juga permasalahan lain deh, pasti setiap moms itu punyalah masalah-masalah yang tiba-tiba malah munculnya baru di saat hamil ya kan. Nah ini gimana caranya, karena aku selalu ngeliat, moms juga pasti setuju ya, kalau kita ngeliat Sherly tuh selalu bawaannya ikutan happy, ikutan gembira gitu kan ya. Gimana tuh? Aku juga nggak luput dari yang namanya mood swing. Terus aku juga ada morning sickness di trimester pertama tuh aku tuh setiap apa yang aku makan tuh muntah. Sementara aku tuh tipikal yang suka banget makan dan aku ngerasa rugi ataupun sayang gitu loh makanan kebuang-buang tuh aku kayak gimana gitu kan. Tapi
aku tuh selalu punya pola pikir I'm the one who can handle myself gitu loh. Jadi kalau misalnya akunya sendiri kayak bete-betean mulu gitu, moodnya aku bawa terus tone down terus, vibes aku bikin negatif terus, aku yakin outputnya juga sama gitu loh. Orang-orang sekitar juga jadi ngerasa nggak enak atau apa gitu. Nah aku nggak suka banget sama ambience seperti itu. Nah, karena aku orangnya suka hippie pura ya, maksudnya kayak happy terus gitu. Nah, padahal sementara aku juga lagi ngerasain gak mood gitu. Tapi aku gak mau orang di sekitar aku ngerasain apa yang aku rasain. That's why yang aku share ke orang-orang juga bukan ketika aku lagi muntah gitu aku videoin gitu. Gitu. Nggak kayak gitu. Atau gitu. lagi bete-nya tuh enggak ya udah ya. Enggak. Jadi kalau misalnya kayak kemarin nih, aku sempat kayak lagi drop banget. Aku ngerasa kayak capek, aku kayak butuh bed rest gitu. Ya aku memilih untuk meninggalkan sosial media gitu loh. Bukan detox ya, banyak kan orang yang melakukan detox. Kalau aku lebih yang kayak oke, daripada saya membuat vibe jadi negatif, yang negatif gitu. Bukan berarti aku mau mencitrakan diri aku adalah sosok yang happy atau yang nggak pernah negatif gitu. Cuma menurut aku ada baiknya kita itu selalu memberikan suasana yang ceria untuk orang-orang sekitar ataupun siapapun yang sedang melihat kita supaya energi itu bisa sampai ke orang-orang lain dan orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama ataupun lagi hamil juga ikut ke bawah cerianya gitu loh. Iya. Dan biasanya tuh akan balik lagi ke kita kok energinya, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin soal kehamilan kedua, bedanya sama hamil pertama gimana? Beda banget. Apa bedanya? Beda banget, Kak. Jadi apa yang paling kalau aku minta kamu sebutin top 3 perbedaan kehamilan saat Riu sama sekarang adanya Riu? Nggak bisa dibilang perbedaan kayak gitu ya, tapi maksudnya kayak gimana ya? Oh bedanya adalah gini, hamil Riu itu di mana-mana hamil pertama kan orang lebih worry ya, lebih Iya benar. serba jaga gitu. Hamil Riu tuh aku kayak Rambo banget gitu. Justru sekarang. Justru sekarang, mungkin karena ada riwayat keguguran. Oh jadi banyak ada kekhawatiran gitu. Zaman Riu kan hamilan pertama ya, aku tuh nge-check up Riu tuh sebulan setengah sekali gitu, sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Kalau sekarang every 2 weeks aku tuh udah yang kayak dokter yuk gitu. Sampai akhirnya aku tuh udah pernah mau beli di e-commerce ya mesin USG 2D gitu loh. Supaya tahu terus kondisi jantungnya dia ada nggak atau apa gitu. Karena waktu itu kan aku kehilangannya pas 8 weeks ya, maksudnya udah ada denyut jantungnya. Jadi aku berharap yang ini aduh gimana ya supaya aku bisa jaga gitu. Jadi akhirnya aku beli alat fetal dropper sampai selebay itu. Terus bedanya lagi nih kalau zamannya Riu tuh ya hamil 5 bulan. Itu aku masih bisa pakai baju yang size S, size M tuh masih bisa ya. Kalau sekarang baru 5 bulan udah naik 10 kilo, udah pakai baju ibu hamil semua. Baik, tapi kamu tetap menikmati semua ini? Tetap happy, tetap apa ya, karena mungkin udah pernah punya pengalaman hamil kali ya. Iya benar. Kalau orang mungkin melihatnya kayak, wah ngap ya Cher ya. Enggak ngap kok, memang gini ya, hamil ya begini gitu. Satu perbedaan lagi yang mungkin juga nyata adalah pas hamil Riu belum pandemi, sekarang hamil pandemi. Benar. Kalau mungkin zaman sebelum pandemi, kalau kita lagi bete, kita bisa nyalon pijit apa diulus-ulus kepalanya. Atau misalnya aku mau sekarang kan. Iya, kalau sebenarnya memang dari dulu sih aku bukan tipikal yang suka nyalon sih ya kayak. Tapi dulu tuh Anda nih time-nya kayak lagi kayak dipijit gitu ya. Ini beda banget sih. Jadi kalau aku itu memang tadi aku sampaikan aku nggak suka nyalon, aku nggak suka dipijit. Ini kehamilan kedua aku tuh mau minta dipijit mulu gitu. Aku sampai cari tukang pijit gitu, tapi nggak dapet kan. Akhirnya mbak-mbakku lah aku perdayakan gitu kan. Aku berdayakan pijit. Aku yang tadi nggak suka baunya kayu putih jadi suka banget. Oke. Terus bedanya adalah kan dulu pas hamil Riu nggak pandemi ya, jadi kayak jalan ke luar negeri bebas, maksudnya kayak liburan, nge-mallnya juga nggak worry gitu. Kalau sekarang itu sempat baby moon kan? Oh sempat. Yang ini juga tapi baby moon. Lebih was-was baby moon yang sekarang pasti kan. Kalau dulu misalnya baby moonnya ke Bali gitu ya, pasti carinya nggak apa-apa tempat yang ramai aja karena memang aku suka keramaian. Tapi baby moonnya sekarang kali ini cari resort aja, mendingan kita melipir aja. menyendiri gitu. aja.
Yang penting dapat suasana berbeda dapat ya. ambience-nya. Terus kalau dalam hal check up, apalagi yang sekarang malah lebih worry, lebih banyak khawatirnya. Lebih ribet kan, maksudnya kan sekarang kan kalau ke rumah sakit kan walaupun memang gitu. Iya, ya kan. Jadi itu juga salah satu pasti yang bikin salah juga satu beda yang ya. berbeda banget. Pokoknya aku tapi sebenarnya aku juga to be honest ya, aku bukan ibu pandemi yang pandemi banget. Maksudnya gini, aku mempunyai bayi pandemi, maksudnya hamil di saat pandemi. Tapi yang worry-nya itu kayak lagi pandemi awal-awal gitu. Aku nggak gitu. Karena menurut aku kalau misalnya aku terlalu worry gitu. Sama kayak kita kalau ibarat kayak berani kotor itu baik gitu. Misalnya kalau misalnya kita terlalu lebay banget, jadi terlalu jaga banget, nanti kayak nggak ada antibody yang ngelawan gitu loh Kak. Antibody itu maksudnya emosi atau apapun gitu yang dalam tubuh kita. Jadi aku lebih ya udah yang penting protokol kesehatannya yang tepat aja gitu. Gak usah sampai yang misalnya aku lagi staycation, semua satu ruangan aku semprotin gitu. Enggak juga sih, biasa aja gitu. Makanya percaya lah ya, toh kan juga ada milih tempat-tempat yang juga memang ya udah pas lah untuk di masa pandemi ini kan. Aku udah melakukan kehidupan as a new normal mom aja gitu. Jadi kayak tetap pakai masker, tetap pakai sanitizer gitu, yang sebegitunya aja. Nah, Ryu nih, sekarang umurnya 2 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun, udah mau 3 tahun. Kayak nanti adiknya lahir sekitar 3 tahun kali Pas ya. 3 tahun, bedanya 3 tahun. Pas 3 tahun. Mempersiapkan Ryu jadi kakak, gimana? Apalagi kan umur 2 tahun tuh kan ya lagi seru-serunya ya. Betul. Seru dalam arti lagi gerak gas. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya kalau menurut aku komunikasi itu penting. Komunikasi itu nggak cuma sama orang yang sudah mengerti kalimat komunikasi ya, tapi sama anak kita yang mungkin bahasanya masih terbata-bata, itu penting banget gitu loh. Ryu itu selalu aku bilangin bersama dengan suamiku. Untungnya suamiku juga enak banget diajak untuk diskusi. Jadi kita selalu ngomong sama Ryu, Ryu mau punya dede loh. Dikasih tahu dulu dede itu apa gitu kan. Dari tontonannya dia gitu kan. Kalau misalnya Johnny yes papa, itu kan ada si abang dan ada si adik. Nah, kita ini tahu abang di Ryu. Abangnya loh gitu. Terus kebetulan Ryu itu juga adik ipar aku kemarin habis melahirkan. Jadi punya baby, pas dibawa ke rumah terus kita kasih tahu ini baby, nanti dia juga punya dede loh. Terus children see, children do, right? Jadi pas dia lihat papanya selalu ajak ngobrol adiknya gitu, lagi ngelus-ngelus perutnya, dia juga mau ikutan gitu. Seneng ya. Jadi kita mengajak dia bukan untuk cemburu sama adiknya, tapi kayak ayo gitu. Ngobrol sama dede ya gitu-gitu. Terus banyak hal sebenarnya yang kekhawatiran ibu-ibu ini rata-rata para moms nih adalah pas lahir anak kedua, anak pertamanya nginjek adiknya. Maksudnya kayak gimana ya? Karena kan mereka kan masih yang sebenarnya bukan mereka dalam arti maksud tertentu, nggak ada maksud jahat, emang refleksnya aja gitu kan. Nah itu yang aku ajarin, Ryu nanti kalau misalnya punya dede, nih kalau misalnya baby girl nggak boleh pukul ya gitu, nanti kan sakit, nangis loh, nanti kasihan babynya gitu kan. Tapi kalau misalnya babynya cowok juga nggak boleh pukul, tapi kalau misalnya udah agak gede, pukul-pukulan dikit gak apa-apa, nanti sharing ke mami. Iya bener. Anak laki gitu kan. Anak laki harus berantem dikit lah Kak. Iya. Ada perubahan sikap nggak dari Ryu sejak mamanya hamil? Sebenarnya enggak, tapi aku ternyata mempercayai mitos dia. Aku ibu yang konservatif dan modern digabungin ya. Ibu perbatasan ya. Iya, ibu perbatasan. Dua-duanya didengar. Bener. Ternyata bener, waktu aku mau hamil tuh ya awalnya kan belum gitu tahu. Akhirnya ngeliat Prakaranda baru tahu. Tapi sebulan selama aku lagi mau hamil itu, Ryu tuh suka nungging. Oh iya katanya gitu kan, kalau kakaknya nungging, mau punya adik nih gitu kan. Aku pikir kayak nggak mungkin deh, tapi kejadian. Jadi gimana dong? Aku juga tadi mau bilang itu mitos, tapi kejadian gitu. Terus kalau perubahan yang pas lagi hamil jadi sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada, malah lebih care, lebih sayang sama maminya, lebih yang kayak it's okay mami. Lucunya. Gitu. Bisa gitu. Tantangan hamil dengan punya anak balita. Tantangan hamil, wah cukup ya. cukup ya. Seru. Cukup menaikkan tensi. Nah itu dia ya kan. Iya Itu benar. apa nih? Apalagi lagi suka tantrum-tantrumnya ya. Nah terrible two kan istilahnya orang-orang kan. Terrible two, trouble three. Ada aja terus trouble. Ya, makanya aku selalu bilang sama suamiku, aku butuh support system. Butuh support system ya banyak ya, ada asisten rumah tangga, ada neninya dia gitu. Terus apa lagi ya?
Makanya aku bilang sebenarnya mindset sih yang membuat sih, itu. setuju, Jadi gini, setuju. kalau misalnya lu stres kayak tadi nih ya, tadi Rio nggak mau ganti baju, ya udah, aku kayak ya udah, nggak udah apa-apa. nanti dulu aja gitu. Terus tapi berusaha cari cara lain gitu kan. Tapi kalau nggak mau, ya udah mau gimana gitu. Terus kayak ngajarin kasih tahu dia, Rio terus mau apa dong, kayak gimana? Diajak ngobrol aja sih. Kalian ini juga diajarin berkomunikasi, menyampaikan apa yang bisa mengutarakan apa yang lagi dirasain ya. Terus aku juga selalu misalnya gini, nggak berusaha selalu handle sendiri gitu loh. Jadi kan ada kan mama-mama yang ngerasa ini anak gue yang bisa handle gitu. Dan kayaknya ya wajar ya, moms tuh biasanya kan suka punya pikiran bahwa ini kayak ya tadi anak gue harus bisa handle, dan keinginan untuk menjadi super mom. Ya kan, jadi nggak perlu bantu anakku aja udah. Sebenarnya kan pasti gue, maksudnya aku tahu gitu loh, orang-orang sekeliling aku juga pasti bisa membantu misalnya. Jadi kayak tadi juga ada beberapa tim dari Mother and Baby gitu kan ngajakin negosiasi ke anakku juga. Menurut aku it's okay, let's do it gitu. Gitu sih, jadi kayak berusaha cari cara terus aja gitu. Karena kan namanya punya anak itu kita terus belajar kan, KMG nggak akan habis-habis. Bener, kayak ibarat sekolah kalau udah naik kelas naik lagi nggak kelar tapi. Bener. Iya kan? kayak anak pertama bisa jadi beda banget sama anak kedua nanti handle-nya gitu. Ya kita berharapnya anak kedua lebih kalem ya. Amin. Ada pembagian tugas nggak sama suami, sama papanya Rio? Apalagi mungkin sekarang kan mungkin ya dalam kondisi hamil kan kita juga butuh banyak istirahat, walaupun kalau bagi tugas itu lebih ke kalau main tuh sama kamu ya sayang, kalau tidur tuh sama aku. Oke. Kadang-kadang tuh kalau Rio rindu, itu yang bikin aku senang sebenarnya. Jadi kalau dia rindu, si Rio itu bisa ngomong, "Mami main yuk, temenin Rio main yuk." Gitu. Mami langsung nyes. Iya langsung kayak, "Oke, aku tinggalkan semua ini." Nggak masalah, lagi pegal nggak masalah. Iya, maksudnya kayak lagi nonton drakor gitu, lagi ngeliat opa gitu kan. Tinggalkan. Oke, Nak. Mari, lucu banget. Nggak bisa kalau lagi ngestok barang atau apa gitu, ya udah tinggalin, pokoknya anak langsung ke anak. Gitu. Langsung ya, benar-benar. Gitu. Pokoknya apapun, kalau dibilang bagi tugas ya, karena lagi hamil, mau hamil nggak hamil pun aku selalu bilang sama suami aku, kamu tolong ini, kamu tolong itu. Emang gitu. Selalu dijalanin pembagian tugas dari sebelum hamil pun ya, dalam hal membesarkan dan mengurus anak ya. Iya, sama kayak kemarin mbak-mbak pada mudik, itu harus bagi tugas banget. Karena seru banget itu. Isinya cuman saya, suami dan anak ya kan, sama dede. Iya. Kan? Itu gimana tuh? Jadi kalau suami aku memang nggak bisa yang pekerjaan rumah, misalnya kayak nyuci piring terus cuci baju nggak mungkin kan. Jadi bagi tugasnya lebih kayak ya udah kamu nemenin Rio main biar aku beresin rumah gitu. Terus suami aku juga kalau misalnya udah ngelihat aku kayaknya udah terlalu capek deh, kewalahan gitu ya. Sebenarnya aku nggak kewalahan karena nggak terlihat kewalahan kan. Cuman memang nggak berhenti bersihin terus atau apa gitu. Jadi suami aku yang ingetin gitu, yang udah dulu nanti kamu break dulu. Temenin Rio di kamar dulu. Jadi dia punya cara-cara karena kan suami aku yang paling ngertiin aku pasti. Gitu. Pertanyaan terakhir, tips happy pregnancy ala Charlie. Gimana to stay positif, tetap positif? Ya balik lagi, kehamilan itu nggak selalu hamilnya jalannya mulus, ya kan? Nggak semua kehamilan tuh, kalau orang kita kan suka bilangnya, hamil badak ya santai banget, nggak ngerasain mual, nggak ngerasain pegel, bisa tetap beraktivitas, tapi kan nggak semua kayak begitu ya. Nah gimana tuh bisa menjalankan semuanya ini dengan tetap happy dan tetap positif? Tipsnya ya, kalau menurut aku sendiri yang aku selalu sampaikan ke semua teman-teman di Instagram, di sosial medianya aku, tips menjadi mami happy adalah punya waktu-waktu tertentu bersama dengan pasangan, bersama diri sendiri dan anak-anakmu gitu. Jadi kamu tuh harus punya me time-nya kamu gitu. Kamu harus punya couple times-nya kamu. Jadi walaupun kamu punya anak, terus kamu lagi hamil, kamu juga tetap perlu couple time sama pasangannya kamu. Plus kamu juga perlu, jangan karena kamu hamil akhirnya kamu berpikiran bahwa ini adalah momen gue akan jadi queen di rumah gue kali ini gitu. Nggak bisa juga, kamu tuh punya tanggung jawab, punya anak gitu. Jadi kamu harus tahu kapan waktu kamu dengan anak-anak kamu. Gitu sih tipsnya aku, biar apa ya, biar kalau misalnya dijalanin semuanya setiap hari, misalnya gini, kalau moms nggak punya manajemen waktu yang baik ya,
nyampurin semuanya adalah bersama dengan anak dan suami setiap saat gitu. Lama-lama tuh kayak pasti ada kejenuhan gitu kalau menurut aku. Jadi kalau kamu mau happy ya kamu harus membangkitkan itu dari diri kamu sendiri. Benar sih. Tetap harus punya waktu untuk diri sendiri. Jadi dibagi-bagi aja waktu bersama pasangan tetap harus. Karena kan pasangan tetap harus diperhatiin. Karena kita semakin lagi hamil tuh semakin bawaannya sebenarnya pengen manja benar, kan. Tapi kadang-kadang mikir kayak sulit ya mau manja tapi ada anak ya. Nah anaknya kan masih ada mertua, masih ada bunda di rumah ya kan. Coba dititipkan dulu gitu. Biar kamu bisa lebih waras gitu. Sebenarnya mewaraskan diri sih, mewaraskan diri. Jadi mau punya mau being a happy mom itu harus mewaraskan diri. Setuju. Apalagi anak nih, kita di Indonesia sebenarnya kan banyak banget yang bisa bantuin kita dalam hal mengurus anak. Betul, ya kan? Ada asisten rumah tangga, ada neni juga yang bisa kakek nenek, om juga. Tante. Iya, bener ya banget. Kan? Adik ipar lagi datang. Ini kayaknya Rio kangen banget ya sama Uda gitu. Mami langsung. Gitu. Makanya tuh Kak, dari kecil tuh aku nggak pernah ini sebenarnya terserah kalian semua sih, tapi moms kalau aku pribadi aku tuh nggak pernah menjauhkan anakku dari orang-orang di sekitar, even itu bukan keluarga pun gitu. Jadi maksudnya aku ngajarin anakku tuh untuk gak cuma pintar nanti di akademis, tapi maksudnya sosialisasi itu lebih penting ya. Jadi bagaimana nanti dia bisa mengambil hati orang gitu-gitu. Jadi setiap kali misalnya ada keluarga yang datang itu akan happy setiap kali melihat anakku. Jadi secara nggak langsung Mams, kamu akan terbantu. Bener banget tuh, itu tips boleh juga tuh. Jadi ya kan, titip dulu ya sama tante, sama paman ya kan, gitu. Itu menyenangkan sama sekali. opung ya kan. Bener banget. Soalnya aku punya teman Kak yang pas anaknya lagi cranky gitu, pasti kayak dia langsung bilang ke orang-orang sekitar, udah jangan diliatin. Jadi anaknya semakin ngerasa oke, ini gue power gue gitu. Nah kalau sekarang aku malah kayak tuh nantinya malu loh bla gitu. Iya. Jadi biar sadar sama aware juga nih sama sekitar. Setuju banget tuh sama Shirley. Shirley, thank you so much udah sharing sama kita di sini, lancar kehamilannya. Amin. Sehat selalu buat mama, buat calon dedeknya Rio, dan juga tentunya buat Rio dan papanya Rio. Dan juga buat moms, jangan lupa juga bisa lihat ceritanya Shirley yang lainnya di www.notbrandbaby.co.id. Ada juga foto seru-serunya berdua-duaan sama Rio loh, Mami Shirley ya kan. Terima kasih sudah menyaksikan Moms Talk. Sampai ketemu lagi Mom. Bye-bye.